Shalom semua. Kembali lagi kita mau ibadah sama-sama. Puji Tuhan kalau misalnya kita udah masuk di pertengahan tahun ini, kita percaya kalau semua bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua cuma karena anugerah Tuhan. Mari teman-teman, kita mau bersatu hati, kita akan mulai ibadah kita. Mau datang sama Tuhan, sama-sama berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan hingga pada saat ini kalau kami boleh ada. Kami dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, semua cuma karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa seluruh hidup kami Tuhan untuk Engkau. Kami ingin menaikkan setiap pujian penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau yang disenangi atas setiap yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Mari teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau katakan amin. Teman-teman, meskipun kita dalam jarak yang jauh, tapi saya percaya kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dengan sukacita, amin. Kita menaikkan pujian kita, masuk gerbangnya bersyukur. Bersuka di hadiratnya, nyanyi
Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau luar biasa bagi setiap kami. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang gak pernah berubah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Nah, mari teman-teman kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
Shalom orang-orang muda. Sebelum kita mau dengerin firman, lebih tepatnya sharing, kita mau satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak bisa kami gantikan dengan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang setiap hari baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami mau Tuhan mendengarkan apa yang Kau mau buat setiap kami. Buat orang-orang muda-Mu khususnya Tuhan, GB Soleh Alih Tuhan. Dan buat setiap kami yang mendengarkan ya Allah, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar hanya nama-Mu yang dimuliakan, dan biar hanya isi hati-Mu Tuhan yang kami boleh dengar ya Bapa saat ini. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Kita mau sama-sama berkata, amin. Shalom orang-orang muda, untuk khususnya Youth Soleh Ali, dan buat rekan-rekan semua yang mendengarkan. Kita mau lebih tepatnya sharing ya untuk firman Tuhan saat ini. Sampai saat ini kita tahu pandemi masih sedang berlangsung. Sudah cukup lama ya, kira-kira 1 tahun lebih. Entah apa yang Tuhan mau buat khususnya Indonesia, buat khususnya negara kita. Secara pribadi kita nggak mau melihat buat orang luar, nggak mau lihat buat buat apa, buat Indonesia, buat segala macam. Tapi secara pribadi kita mau buat diri kita sendiri. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenapa pandemi ini ada dan Tuhan izinkan? Kita berpikir pasti Tuhan punya rencana supaya kita semakin dekat sama Dia. Dan saat ini juga kita tahu kita sedang mengadakan ibadahnya online. Boro-boro kalau ibadah kita yang dulu-dulu itu kita datang ke gereja aja masih Senin Kemis. Minggu ini datang, minggu besok enggak. Besoknya lagi datang, besok enggak. Nah sekarang Tuhan kasih permudah. Dengan cara apa? Online. Hanya buka ceklik di YouTube. Udah kita bisa ikuti. Mau dengan cara duduk lihatnya ataupun dengan cara tiduran. Gak ada orang yang tahu. Dan terlebih lagi kita mau di masa-masa pandemi ini, itu adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan buat kita, khususnya kita ya orang-orang muda, anak-anak muda, untuk kita semakin dekat sama Tuhan, untuk kita semakin mengeratkan diri keintiman kita dengan Tuhan. Kali ini kita mau sama-sama sharing tentang kata berdoa. Apa sih doa? Doa satu kata, yaitu adalah orang bilang, dalam kekristenan bilang, napas hidup orang percaya. Berarti kalau tidak berdoa, berarti tidak ada napas, alias dead atau mati. Kalau doa ditambahkan awalan jadi berdoa. Ada sesuatu kegiatan yang dilakukan. Ada sesuatu kegiatan yang kita kerjakan. Kita mau dalam saat ini konteksnya tentang berdoa. Pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, besoknya pada malam harinya Yesus berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu Tuhan berdoa. Dari 12 murid yang ikut hanya 3. Hanya 3 orang. 12 murid itu 3-nya berarti berapa persen? Kalau 12 dibagi 2 itu 50%-nya 6. Berarti kalau 6, 50% dibagi 2 lagi itu 3. Berarti 3 itu
Seperapat ya. Seperapat atau 25%. Hanya 25% yang ikut. Saya percaya mungkin pada saat itu Yesus mengajak semua murid-muridnya. Ayo ikut. Tetapi yang mau cuma 3. Hanya 25% yang berdoa. Yang mau ikut Tuhan, yang mau ikut Yesus berdoa. Nah, kita masuk ke dalam bagian mana? Apa kita masuk di dalam bagian 25%? Atau kita masuk dalam bagian yang 75%? Hanya kita sendiri dan Tuhan. Kita dan Tuhan sendiri yang tahu. Sampai sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa kita lebih ingin deketin kita untuk berdoa? Mengapa? Doa itu penting buat kita, orang-orang muda khususnya. Karena masa sekarang ini banyak sekali iblis perlihatkan melalui internet. Iblis memperlihatkan berbagai macam yang bulat-bulat Tuhan. Maksudnya iblis yang memperlihatkan kejahatannya lewat internet. Karena sekarang sebagian besar bahkan 100% kita hidup dari HP, dari internet. Kalau nggak ada internet, nggak bisa. Yang kuliah nggak bisa melakukan tugas kuliahnya. Yang sekolah nggak bisa melakukan kegiatan sekolahnya. Yang kerja nggak bisa melakukan kegiatan kerjanya. Jadi kita terfokus dengan yang namanya internet. HP lah, laptop lah, apalah dalam bentuknya, tetapi harus ada internet. Nah, itulah peran sertanya kita berdoa. Lebih intim kita sama Tuhan. Mengapa doa itu penting buat kita secara pribadi? Karena karena doa membuat hati dan pikiran kita jadi tenang. Ada ketenangan di dalam diri kita. Misalnya dari apa? Dari masalah di kantor, yang perselisihan dengan teman, mungkin dari kuliah, dari sekolah, bahkan dari penyakit yang kita alami. Seringkali kita merasa khawatir. Seringkali perasaan kita gak karuan. Atau sekuat-kuatnya kita manusia, sekuat-kuatnya kita, wah gak mungkin, saya pasti kuat. Pasti ada titik di mana kita itu merasa down. Disitulah peran sertanya kita untuk berdoa. Karena dengan doa kita jadi ada kekuatan. Ada rasa kekhawatiran kita itu hilang. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali ayat ini adalah ayat rema buat saya, di mana kalau saya sedang menghadapi masalah, selalu baca ini. Itu ada kekuatan tersendiri yang dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita kata bersyukur, Tuhan kasih suatu ketenangan, Tuhan kasih suatu kekuatan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah saluran berkat yang Tuhan mau kasih buat kita. Di dalam Yakobus 4, di dalam Yakobus 4 ayat 2 di situ dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan doa ada saluran berkat yang Tuhan mau kasih buat kita. Karena Tuhan udah bilang di Matius 7 ayat 7 juga berkata, minta, maka akan diberikan kepadamu.
cari, maka kamu akan mendapat, dan ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan sendiri bilang, ayo minta, ayo minta. Sebenarnya siapa sih yang tidak tahu? Tuhan kita itu tinggal kasih aja. Bulat-bulat nih buat kamu, ini buat kamu, buat kamu. Tapi Tuhan pengen kita itu care. Tuhan itu pengen kita care sama Dia. Kita bilang, kita cerita, Tuhan, aku mau ini. Gitu. Tuhan, saya begini. Tuhan pengen kita ada sesuatu curhat sama Dia. Dan saat kita curhat, saat kita meminta dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti kasih berkat-Nya buat kita. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, alasan mengapa kita perlu berdoa. Kita rajin berdoa, maka iman kita akan jadi dibaharui. Iman kita akan menjadi lebih kuat. Seperti halnya kalau tubuh kita, jangan jauh-jauh deh, jangan tubuh. Handphone aja, kalau handphone di cas full ya, full nyala, tapi sering dipakai, digunakan macam-macam, dibuka aplikasi lain-lain. Lama-kelamaan HP itu akan lowbat dan akhirnya empty ya, kosong. Dan akhirnya dicas lagi. Barang teknologi aja bisa habis batunya. Apalagi dengan kita, tubuh kita manusia. Kita perlu Tuhan. Semakin hari kalau kita tidak ada waktu untuk berdoa, bukan di sini ditekankan bukan doa, cuman doa makan, doa minum, doa pergi kemana lagi tuh berdoa. Bukan sebatas itu, tapi ada waktu jam doa khusus ke Tuhan. Jadi istilahnya apa ya? Ada waktu pribadi kepada Tuhan. Entah, terserah mau ambil waktu kapan. Mungkin pada waktu pagi saat teduh, atau mungkin pada waktu malam hari sebelum tidur. Kita yang bisa atur sendiri waktunya. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 situ dikatakan, Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita setiap hari berdoa tanpa bolong ya, pasti ada kekuatan baru yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan selalu memberikan kekuatan baru. Kita selalu di-charge, kita selalu full terus baterainya. Ada saatnya secara manusia kita itu down. Ada saatnya kita merasa lelah. Itu wajar, karena kita masih manusia. Kita masih bisa merasakan sakit, daging kita dicubit gini masih sakit. Itu manusia. Wajar. Tapi kalau kita sering dibaharui, sering dicas dalam doa-doa, pasti ada kekuatan yang baru. Di dalam yang keempat, alasan mengapa kita perlu berdoa. Dengan doa kita terhindar dari dosa. Dengan doa kita terhindar dari dosa. Jadi kalau kita rajin berdoa, otomatis ada ada warning ya, ada klik rambu-rambu. Hei, itu kamu salah, kamu nggak boleh lakukan ini. Ayo, pasti ada satu sinyal, klik. Roh Kudus pasti kasih tegur. Hei, kamu nggak boleh ambil yang itu salah. Kalau kita dekat sama Tuhan lewat doa-doa kita, pasti ada suatu rambu-rambu. Tadi udah dibilang kita adalah yang masih memiliki daging. Dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Pada waktu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, 3 murid Yesus itu kan ikut. Akhirnya setelah kelama-lamaan mereka pun tertidur. Iya, mereka pun manusia biasa yang ngantuk.
yang lelah, mereka pun akhirnya tertidur. Nah saat seperti itu, ya lemah dagingnya. Dan begitu juga ya dengan diri kita. Jadi kalau kita ada terus dicas dengan doa, dengan rajin berdoa, tanpa bolong, otomatis Tuhan kasih sinyal yang kuat, yang membisikkan, ini nggak baik loh. Ini bagus, kamu lakukan terus, tapi jangan membuat kamu itu sombong. Enak loh kalau ikut dengan Tuhan. Kalau ada titik-titik yang dimana kita itu melakukan sesuatu hal yang salah, Tuhan bisikin. Di dalam orang muda saat ini banyak sekali pergaulan yang kita hadapi dengan berbagai macam konflik. Apalagi sekarang dunia udah tidak mungkin semakin lebih baik. Di Alkitab juga dijelaskan bahwa hari-hari ini adalah semakin jahat. Jadi berjaga-jagalah. Kita tahu sekarang di masa pandemi ini, orang-orang muda, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan dan waktunya Tuhan. Kalau kata Tuhan, besok ya. Kalau kata Tuhan mau datang kapan, itu waktunya Tuhan. Tapi saat ini kita mau waktunya kita untuk dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa ke gereja, datang. Kalaupun saya takut Tuhan, saya malas gini-gini banyak sekali. Kan sekarang ada online Tuhan udah kasih enak dengan online. Tapi seringkali online itu tidak dibuka, tapi hanya untuk melihat YouTube-nya aplikasi lain, YouTube-nya acara lain. Yuk kita mau belajar untuk selalu dekat sama Tuhan. Terakhir saya tutup dengan suatu ilustrasi. Seumpama pulpen ini adalah kita, individu manusia. Kita mau manusia kita ini semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan. Saya kuat kok. Saya yakin, kita yakin, sekuat-kuatnya manusia, sekuat-kuatnya pohon aja yang tinggi, kalau ditimpah dengan kilat, guntur gitu ya, dia pasti tumbang. Begitu juga dengan manusia. Kita mau hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti misalnya ini adalah pulpen ini adalah manusia. Sebelum kita berdoa, kita minta perkenanan Tuhan. Minta Tuhan ubahkan hidup kita dari kita yang dulu jelek. Jelek dari hatinya ya, bukan tubuhnya. Tuhan tidak melihat tubuh, Tuhan tidak melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati. Manusia kita yang lama kita mau buang. Minta perkenanan Tuhan. Dari iri hati, dari ego kita, dari kesombongan kita, apalah yang jelek-jelek, kita minta perkenanan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi perkenanan itu kepada kita. Pada saat dia, manusia, berdoa minta perkenanan Tuhan, inilah doa. Doa adalah seperti ilustrasi jembatan kita berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, enak banget. Cuman bilang aja, berdoa langsung, enggak tertutup dengan ruang dan waktu, dimanapun kita bisa berdoa. Tuhan kita Tuhan yang tahu, enggak perlu harus pakai isyarat kode area. Kalau telepon kan 021 atau 02324. Tuhan hanya bilang, Tuhan, terima kasih gini-gini. Tuhan udah nyambung. Kita udah nyambung sama Tuhan. Kita berdoa. Ini adalah jembatan kita untuk berkata-kata kepada Tuhan lewat doa kita. Tapi seringkali pada saat di sini kita itu stuck. Kita itu terdiam. Bahkan kita manusia bilang,
buat apa sih doa? Capek. Udah rajin-rajin, tapi masih begini juga. Itulah manusia. Kita seringkali merasa boring. Tuhan, sampai kapan saya menerima ini segala macam? Kalau Tuhan udah berkehendak, gak ada yang bisa melarang. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi kalau mau Tuhan kasih sesuatu, di sini pun Dia akan kasih. Tapi kalau kita masih terus harus berjalan untuk mendapatkan sesuatu itu, ya Tuhan yang punya waktu. Makanya dari sekarang kita mau sama-sama berjalan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan lebih intim, Tuhan akan memperlihatkan berkat-Nya yang bertubi-tubi tanpa kita sadar. Dan suatu hari kita akan pasti berkata, oh iya, kok saya nggak sadar ya? Ternyata ini tuh berkat Tuhan. Apa yang kita punya saat ini, baik itu kerjaan kita yang udah maju, level tertinggi, ataupun kuliah kita yang luar biasa udah bagus banget prestasinya. Sadar nggak kalau kita itu yang kita dapatin itu adalah berkat dari Tuhan. Tanpa kita sadari, iya berarti kan walaupun nggak berdoa juga Tuhan kasih dong. Tidak, bukan berarti yang kita dapat itu tidak dengan berdoa Tuhan kasih. Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan mengizinkan itu dikasih. Tentunya untuk kita buat bersyukur. Kalau suatu saat berkat-berkat itu semua Tuhan ambil, kita mau bilang apa? Tuhan yang punya segalanya semua. Kita mau saat ini waktunya kita berdiam diri, kita mau berdoa. Ada waktu khusus buat Tuhan. Ada waktu khusus kita buat kita dengan Tuhan. Kita mau hubungan kita dengan Tuhan tidak bolong-bolong. Sekalipun Tuhan, saya seringkali bolong, Tuhan ampuni saja saya. Enggak apa-apa. Tuhan punya maksud. Tuhan itu Tuhan yang mengampuni. Kita ini kekristenan kita ada kekristenan yang belajar untuk selalu belajar, untuk selalu dekat dengan Dia. Karena kerohanian seseorang itu tidak diukur dari level. Hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Dia itu segimana. Orang lain menilai, oh rohani dia tinggi, segala macam. Ya Tuhan nggak tahu nilai kita seperti apa. Itu aja yang sharing kita hari ini. Kita mau sama-sama belajar, saya dan kita semua yang mendengarkan, kita mau belajar untuk lebih intim dengan Tuhan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan saat ini, Tuhan mau kita untuk lebih dekat dengan Dia. Yuk orang-orang muda, kita mau satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan ya Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami masih dikasih kesempatan untuk mendengarkan sebagian apa yang Kau mau Tuhan. Zaman sekarang banyak sekali memperlihatkan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Buat kami kuat ya Allah. Buat kami terus Tuhan berjalan dalam jalan-Mu Bapa. Untuk kami tidak melenceng Tuhan ke kiri dan ke kanan. Buat hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk fokus mendengar apa yang Kau mau ya Allah. Untuk selalu Tuhan rajin berdoa, berhubungan intim dengan Engkau ya Allah. Sehingga kami boleh melihat berkat yang Kau perlihatkan kepada kami. Sehingga Engkau boleh melihat ada kami di dalam hati. Ada Engkau di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami bersyukur memiliki seperti Engkau ya Allah. Bapak pegang erat terus kami Bapak. Orang-orang muda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu, Allah kami yang baik.
Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.